Halo Konco TRB, terima kasih buat semua yang udah nonton video baru kami, yaitu Legacy SR2 dan quick review Highlander. Sekarang kami gak akan buat video review, tapi kami akan buat namanya Mobis, kumpulan obrolan tentang bis. Kali ini kami akan mengangkat tema yang lagi ngehits banget, bahkan sampai artis luar negeri pun tanya telolet. Ya, kita akan bahas tentang demam telolet. Dengar bis review apa adanya. Sebelum kita mulai video ini, pernah lihat yang kayak gini? Atau pernah ngelakuin yang kayak gini? Saat ini tim tukang review bis lagi ada di perempatan apa ini? Badran. Apa? Badran. Badran. Perempatan Badran di kota Jogja. Kita lagi yang minta telolet. Jadi kita mau ngingetin. Jadi kita ini dalam rangka bikin video buat apa yang ngasih tahu lah tentang telolet itu gimana, baik buruknya lah. Itu jadi nggak semuanya baik. Semoga bisa. Silakan buat teman-teman yang mau tes telolet. Ini habis ini mau ada bis lewat. Bahkan sekarang nggak semua kendaraan telolet, ya nggak telolet pun juga ngebel, klakson. Ini kita live reportnya jam 8. Ini tanggal 23. Kita nanti tunggu sampai ada bis yang lewat. Ini ada yang lewat nih, ada yang lewat ini. Kita lihat. Udah denger? Tadi selamat ya, selamat yang lewat, ada telolet. Dan mungkin ini mesti jadi perhatian buat semua orang tua. Baru bisa lebih mendidik. Ada bisa lewat sebelah kanan. Jadi gitu aja. Kita nanti kalau ada waktu kita akan hunting lagi di tempat lain yang ada teman-teman teloletnya seperti ini. Ini bukan ngajarin teman-teman semua buat nyari di tengah jalan, tapi kita ngasih edukasi ke teman-teman safety hunting yang bagus lah, yang baik. Karena banyaknya bahasan tentang demam telolet atau om telolet, jadi sekarang tukang review bis akan bikin video yang nggak biasa dari yang kita bikin seperti ya review bis ya. Sekarang kita akan lebih ngobrol tentang bis, makanya kita namanya Mobis. Nah, di sini kita juga dibantu sama teman-teman dari Bismania Community Porda Jogja. Kenapa Bismania Community? Karena dari beberapa bahasan atau dari stasiun TV juga, baik nasional maupun lokal, itu juga menganggap bahwa teman-teman yang mencari telolet di pinggir jalan dengan bawa spanduk dan sebagainya itu adalah anggota dari Bismania Community. Untuk memperjelas statusnya itu gimana sih kalau orang yang ngaku anggota BMC, biasanya mereka nyebut Bismania Community. Dan nanti kita akan tanya beberapa pendapat dari teman-teman BMC Porda Jogja tentang demam telolet. Dan ini dia hasil wawancara kami dengan teman-teman BMC Porda Jogja. Menurut saya demam telolet itu
antara penting nggak penting ya. Pentingnya biar bisa mengkampanyekan untuk orang-orang itu ayo naik bis. Tapi jeleknya menurut saya itu telolet ini ganggu ya, apalagi khususnya untuk saya yang sering bolak-balik jalan-jalan gitu. Kalau di telolet kayaknya agak sedikit gimana gitu rasanya, kesel gimana gitu, keselin tuh nggak lu? Nah. Ya kalau menurut saya itu demam telolet itu luar biasa banget ya. Istilahnya kalau bahasa Korea itu debak. Nah kayak gitu. Jadi orang masyarakat itu kayak nggak tahu tentang telolet atau tentang bis itu jadi pada tahu gitu loh, dan pada mau melirik bis. Kan selama ini kan bis tuh kayak gimana ya, males lah naik bis itu kan muntahin atau gimana, dan mereka pada lebih suka naik transportasi lain yang lebih cepat, misal kereta atau pesawat seperti itu. Jadi dampaknya sih orang-orang jadi takut, tapi negatifnya tuh ya buat anak-anak itu lebih berbahaya gitu, hunting di pinggir jalan sampai di tengah jalan lagi. Saya juga ada yang melihat videonya di tengah jalan menghadang bis, itu nggak baik banget. Harapannya sih ya semoga ini cuma sesaat aja, namun sesaat yang sangat mengenang di hati masyarakat, dan orang-orang jadi pada mau naik bis dan lebih kepo sama bis gitu. Terima kasih. Mengenai para perekam telolet yang mengaku-ngaku bismania, sebenarnya itu bismania sebenarnya para perekam telolet itu tidak sepatutnya menjadikan mengatasnamakan mereka sebagai bismania, karena bismania itu sudah banyak yang terdaftar dan berkartukan anggota. Jadi pagi hari seorang bismania itu resmi. Menurut saya untuk orang yang mania telolet, yang suka gini-gini di pinggir jalan, terus ngaku-ngaku bismania, tolong cuci muka dulu, adus, makan, raup. Karena mania telolet dan bismania adalah suatu hal yang berbeda. Tak begini Pak, jika Anda paham. Cuman tolonglah, jangan mengaku-ngaku. Karena bismania berdiri itu jauh sebelum ada telolet. Jadi tolong sadarannya. Ya, untuk anak telolet yang mengaku jadi bismania itu sebenarnya beda banget, dan saya itu nggak setuju, karena anak telolet itu beda sama bismania. Kalau bismania itu mereka tuh lebih resmi dan daftar di komunitas, tapi kalau misalkan telolet itu kan semua orang kan bisa aja jadi anak telolet dan berburu telolet seperti itu. Harapan saya untuk kedepannya mungkin untuk transportasi umum, terutama yang diutamakan telolet ini, ya yang utama yang viral ini. Jadi kedepannya mungkin masyarakat umum ini lebih peduli terhadap transportasi umum. Jadi transportasi umumnya mungkin lebih diutamakan. Jadi dikurangi transportasi pribadi atau apapun itu. Ya pokoknya kita lebih memajukan untuk ayo naik bis. Harapan saya untuk demam telolet ini, tolong jangan lama-lama. Saya pusing dengernya. Jadi semoga saja sih dengan demam telolet ini bisa mengakibatkan teman-teman yang kurang suka naik bis jadi demen naik bis. Tapi bukan karena teloletnya, tapi karena memang bisnya itu sendiri. Gitu. Oke. Gimana? Tadi udah lihat kan wawancara kami dengan beberapa teman-teman dari BMC Korda Jogja. Ada yang cantik juga ya, dan ada yang belum juga sih, dan ya mungkin sama kayak saya ya. Oke, jadi kesimpulan apa yang kita bisa ambil dari video kali ini? Pertama, menurut kami telolet itu bukan demam kemarin sore ya. Sebenarnya telolet itu sudah ada dari tahun 2001. Menurut kami dan sepengetahuan kami juga, yang pertama kali membawa telolet ke Indonesia atau ya klakson yang bunyinya telolet atau toilet itu adalah rem efisiensi.
di mana tahun itu 2001 ownernya yaitu Pak Eri hanya ingin menunjukkan ciri khas tersendiri bahwa ketika bis itu lewat dan penumpang sudah tahu dengan klakson telolet itu bahwa itu adalah bis efisiensi miliknya. Lalu ada juga yang melarang telolet itu dibunyikan. Padahal yang kami tahu dan beberapa juga informasi yang ada di media online dan surat kabar juga telah dilakukan pengecekan atau pengetesan di Jepara terkait ya video yang pertama kali hits kan yang di Jepara itu kan. Nah, di Jepara itu kalau tidak salah hasilnya adalah 12,9 desibel, di mana menurut undang-undang standarnya itu 112 desibel. Jadi kira-kira masih ada 5, sekian desibel ya dari standar maksimal. Harusnya itu nggak melanggar sih, dan mungkin menurut kami nggak perlu ditilang, hanya mungkin perlu diberikan edukasi aja gimana tempat dan waktunya untuk menghidupkan klakson telolet itu. Dan yang terakhir, ini pesan dari teman-teman dari Bismania Community Korda Jogja. Buat semua yang nonton, baik itu teman-teman Bismania Community sendiri atau dari komunitas lain, perlu diingatkan bahwa tidak semudah itu mengaku jadi anggotanya Bismania Community Korda Jogja atau Bismania Community dimanapun itu. Karena apa? Pertama memang harus terdaftar resmi dan punya member ya, jadi ada ID card-nya. Yang kedua mungkin teman-teman bisa tanya juga ke fanspage di Bismania Community di Facebook, tulis aja di kota manapun ngakunya dia, dari misalnya di kota Jogja, langsung aja Bismania Community Yogyakarta, nanti langsung dibalas sama adminnya dia termasuk anggota atau bukan. Jadi jangan anggap semua yang nyari telolet itu adalah anak-anak BMC atau Bismania. Dan pesan kami untuk teman-teman yang nyari telolet itu tetap utamakan keamanan dan keselamatan juga kenyamanan. Jadi mungkin ya nggak apa-apa bawa spanduk atau bawa tulisan, monggo. Tapi menurut kita lebih baik yang sopan dan tidak terlalu anarki. Mungkin pada saat kami bikin video ini udah viral duluan ya, video yang di Facebook itu yang di tengah jalan nyegat salah satu bis antar kota antar provinsi dengan mohon maaf membuka pakaiannya. Itu menurut kami sangat tidak sopan dan mencerminkan bahwa pencinta bis di Indonesia itu negatif ya. Dan gitu aja video kali ini, video Kobis, kumpulan obrolan tentang bis dari tukang review bis. Dan jangan lupa kalau teman-teman suka video ini, klik like, dan yang belum subscribe, segera subscribe. Dan kalau misalnya mau ngobrol lagi tentang telolet atau tentang bis, bisa langsung ketik saran dan komentarnya di kolom komentar di bawah, kalian maksudnya. Dan jangan lupa kita punya Instagram di tukang review bis, di follow aja biar tambah banyak lagi info yang teman-teman dapat tentang bis. Sekian dari saya, kami mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam video kali ini. Saya Asudara pamit, dan inilah dia Kobis dari Tukar Bis, review apa adanya.